Preska. Look at it. What does she do? Yes. Can you see it? She sweeps the floor every day or every morning. Next, picture number 2. Look at this. She has breakfast every day. Is it clear? My family and I pray every day. Nah, perhatikan kalimat-kalimat dan gambar yang Ibu sajikan tadi. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang simple present tense. Nah, simple present ini adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau kegiatan yang terjadi secara rutin atau juga yang menyatakan kebenaran umum. Nah, jadi di sini fokusnya adalah yang pertama adalah daily activity, kegiatan sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan terkait kegiatan yang terjadi secara rutin atau pernyataan atau kebenaran umum. Menyusun teks yang menyatakan kegiatan yang terjadi secara rutin atau kebenaran umum sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Masuk kepada materi ya. Sekarang tadi dikatakan simple present tense dalam hubungannya dengan daily activities dan kebenaran umum. Nah, tadi sudah Ibu paparkan melalui flashcard ini. Kita ambil satu contoh flashcard. Ya, tadi apa katanya? She sweeps the floor every morning. Ya, example. Contohnya, she washes. She sweeps the floor every morning. Nah, kita ambil satu contoh saja. She adalah subjek, pelakunya. Sweep adalah predikat. Dalam hal ini verbs, verb 1 ya. Kemudian the floor is object. Every morning is adverbs of time, keterangan waktu. Ini dia. This picture, the second picture. My family and I pray
lihat di buku paket juga ya, karena banyak sekali contohnya. Kamu bisa mempelajarinya di rumah. Nah, ini dia. Nah, sekarang ini untuk kalimat positif. Bagaimana kalau kita gunakan di dalam kalimat negatif? Nah, kalau untuk kalimat negatif, untuk subjeknya yang ini, ya, untuk subjek ini kita membutuhkan bantuan kata kerja bantu. In English we say auxiliary verb does. Sementara untuk subjek I, you, we, they, kata kerja bantunya adalah do. Misalnya kita ambil ini, she sweeps the floor every morning. Sekarang bagaimana kalau tidak? Dia tidak menyapu lantai setiap hari. Kita hanya menggantikannya menjadi ini. She does not. Dia tidak menyapu the floor, lantai, every morning. Nah, ada kata does ditambah not. Bagaimana dengan kata kerjanya? Kata kerjanya kembali ke bentuk awal. S yang di sana hilang karena sudah menggunakan kata kerja bantu. Nah, bagaimana kalau subjeknya I, you, we, they? They do not pray every day. Mereka tidak sholat setiap hari. Nah, kata do di sini, tapi untuk kata kerjanya tetap seperti biasa. Hanya perbedaannya di sini. Nah, ini untuk penggunaan kata dalam kalimat negatif. Bagaimana kalimat interrogatif? Jadi ini adalah kalimat negatif. Nah, bagaimana kalau kita menanyakan atau kalimat negatif? Kalimat tanya, interrogative. Kita masukkan ini, kita silang saja, proses silang. Das ini kita masukkan di depan, she-nya di belakang. Ya, kemudian ini tetap not-nya diabaikan atau dihilangkan. Sweep the floor every day. Tanda tanya jangan lupa, tanda bacanya. Apakah dia menyapu halaman? Apakah dia menyapu lantai setiap hari? Jawabannya ada dua. Yes jika iya, yes she does. Atau jika tidak, no she does not atau doesn't. Begitu juga dengan yang ini. Untuk kalimat tanya, kita hanya membutuhkan operasi silang, do-nya di depan, they-nya di belakang, not-nya diabaikan. Apakah mereka sholat setiap hari? Jawabannya iya, yes they do jika iya, atau no they do not. Bisa disingkat yes they don't. Paham anak ibu? Nah, selain menggunakan ini, ya, kita lihat ciri-ciri tenses present tense. Yang pertama, kata kerjanya, kata kerja pertama, verb one. Kemudian dia keterangan waktunya juga dalam present. Ada kata ciri-ciri khasnya every week, every morning, every day, dan sebagainya. Nah, selain itu juga present tense menggunakan adverbia atau adverbs of frequency. Yang mana itu? Of frequency. Adverb of frequency, contohnya always, selalu, sering. Yes, always, selalu,
posisi ini, nah kata adverb of frekuensi ini diletakkan di antara subjek dan predikat. Nah, kita lihat contohnya. Example. She, dia. Always, dia selalu. Sweeps, tetap ya penggunaan S-nya. The floor. Every morning. Nah, jadi posisinya di antara subjek dan predikat. Begitu juga dengan yang lain. Do you understand? Oke. Nah, jika anak-anak ibu mengerti, kita lanjut kepada tujuan yang berikutnya. Ini dia. Lihat gambar ini. Nah, gambar ini perhatikan. Ini ada gambar. What activities are they? Jadi untuk gambar ini kita perhatikan. Ini gambarnya masih acak. Ya, kita lihat. Picture number 1. He wakes up early every day. Gambar number 2. They watch TV every afternoon. You can add it. Picture number 3. He washes the clothes. Picture number 4. He has breakfast. Next, he takes a bath. Yang pertama bangun tidur, yang kedua menonton televisi, yang ketiga mencuci pakaian, yang keempat sarapan, dan yang kelima mandi. Nah, dari gambar yang ibu sediakan tadi, tugas kamu nantinya adalah kamu menyusunnya menjadi kalimat yang baik tentang kebenaran umum. Examples. The sun rises in the east. Matahari terbit sebelah timur. Juga kita bisa menambahkan lagi, membuat kalimat baru. The sun sets, terbenam in the west, di sebelah barat. Kemudian contoh apa lagi? Fish, ikan, lives, hidup in the water, di air. Nih, ikan hidup di air. Nah, masih banyak lagi contoh yang lain. Penggunaannya sama ya nak. The sun ini tetap subjek, rises ini predikat, verb 1. Mengapa pakai S? Karena ini subjeknya is. Tadi kita sudah pelajari. Ini juga, kemudian ini adalah keterangan adverb of, keterangan tempat, adverb of place. Kemudian sama seperti ini. Ya, Ibu. Nah, sekarang Ibu sudah menjelaskan tentang simple present tense, apakah itu daily activities or general term. Ya. Jadi, demikianlah pembelajaran kita hari ini. I hope you are happy after learning English. Right? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.